Pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020 tampaknya akan banyak menemui hambatan. Baru masuk tahapan pendaftaran peserta bakal calon, KPU RI menyebutkan ada 37 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19 dan 2 diantaranya adalah dari Jawa Timur. Lantas bagaimana pemerintah menyikapi klaster baru di tengah semarak pilkada tahun ini? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam liputan Sorot. Masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak tahun ini yang berlangsung tanggal 4 sampai 6 September 2020 lalu masih menuai banyak kekhawatiran. Banyaknya masa pendukung yang ikut mengantarkan bakal pasangan calon mendaftar di KPU menimbulkan ancaman klaster baru di tengah pilkada. Ironisnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia menyebut selama masa pendaftaran diketahui ada 37 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 calon diantaranya berasal dari Jawa Timur. Salah satunya bakal calon Wakil Bupati Sidoarjo, Dwi Astuti yang diketahui positif COVID-19 setelah menjalani tes swab di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sebenarnya, hasil swab Dwi Astuti sudah dinyatakan positif COVID sejak pendaftaran ke KPUD Sidoarjo. Namun ia tidak mau berterus terang kepada petugas KPU. Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo Muhammad Iska mengatakan bakal calon wakil Bupati Sidoarjo yang diusung PDIP berpasangan dengan Kelana Aprilianto itu harus menjalani isolasi mandiri. Akibatnya, proses pemeriksaan kesehatan pasangan itu harus ditunda hingga waktu isolasi 14 hari dan dilakukan swab kembali. Bahkan, pasangan Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara tatap muka. Untuk itu, KPU akan melakukan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo. Kemarin kita melaksanakan tahapan swab bagi ketiga pasang calon dan alhamdulillah tadi malam hasilnya bisa kita ketahui jam 12:30 malam atau 12:30 pagi diambil oleh Bu Miftah sama Pak Sek. Yang bersangkutan kita beri waktu 10 atau 11 hari untuk melakukan isolasi mandiri, kemudian berarti sekitar tanggal 17 besok akan kita lakukan swab ulang terhadap yang bersangkutan. Kalau ternyata hasil swab ulang itu dinyatakan negatif, maka proses pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tanggal 17 kita melaksanakan swab ulang itu ternyata masih positif, maka kita tunda 11 hari lagi, kita lakukan swab lagi sampai yang bersangkutan dinyatakan benar-benar negatif. Selain di Kabupaten Sidoarjo, 1 bakal calon wali kota di Surabaya juga diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Kepastian itu diketahui setelah KPU Surabaya mendapatkan pemberitahuan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya tentang hasil tes swab yang dilakukan tanggal 7 September 2020 lalu. Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Suprayitno mengaku telah mengirim surat dan meminta Bapaslon untuk melakukan isolasi mandiri hingga tanggal 17 September 2020. Namun jika masih diperlukan akan diperpanjang 3 hari lagi sehingga jadwal pemeriksaan kesehatan lanjutan bisa dilakukan tanggal 21 sampai 22 September 2020. Meski tidak menyebutkan siapa bakal calon wali kota Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19, namun dari pelaksanaan tes kesehatan bisa ditebak. Pada pelaksanaan tes kesehatan yang digelar 8 September lalu, hanya pasangan Eri Cahyadi Armuji yang hadir, sementara pasangan Mahfud Arifin Mujiaman tidak terlihat. Tanggal 9 September 2020, kami KPU Kota Surabaya baru saja menerima surat dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, di mana isi surat tersebut, suratnya pun tertanggal 9 September 2020, yang isinya menyebutkan
salah satu Bapaslon itu positif berdasarkan hasil tes swab PCR. Nah, kenapa baru kami sampaikan sekarang? Bukannya KPU Kota Surabaya tidak transparan, namun kita menunggu landasan berupa surat tersebut. Tidak bisa dong KPU itu menyampaikan informasi ke publik berdasarkan katanya. Sementara itu, meski tidak mengakui ataupun mengelak, tim pemenangan Mahfud Arifin Mudjiaman menegaskan jika timnya tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Bahkan seluruh pendukungnya yang ikut mengantarkan pendaftaran diwajibkan menggunakan masker dan face shield. Mereka juga diwajibkan cuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum ikut rombongan. Ketua tim pemenangan Mahfud Mudjiaman, Gus Ami, mengaku jika pihaknya memiliki protap yang ketat untuk menghindari penyebaran klaster pilkada. Sebelum menggelar sapa warga, timnya melakukan survei agar warga yang datang hanya 50-70% dari kapasitas yang ada. Bahkan calon membawa mic sendiri agar lebih terjaga antara calon dengan warga yang dikunjungi. Yang pertama, pasti kita akan mematuhi protokol kesehatan. Tidak mungkin kita mempelopori berkerumun untuk tidak tertib yang mengundang risiko terjadinya pandemi ini makin meluas. Kita sudah menerapkan ini bukan saja sejak pendaftaran, tetapi sejak jauh hari sebelum ada pendaftaran, Pak Mahfud ini sudah melakukan sapa warga mulai bulan awal-awal COVID, bahkan sebelum COVID. Bedanya kalau sebelum COVID itu jumlah masanya tidak kita batasi, tapi setelah COVID dibatasi dengan jaga jarak, semua pakai masker, kemudian di pintu masuk kalau itu bertempat di dalam gedung ataupun di luar selalu ada tempat cuci tangan, kemudian juga dicek dengan termogan. Seluruh rangkaian protokol kesehatan itu kita patuhi untuk menghindari terjadinya wabah COVID yang makin meluas.